Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pranta Putra, NIM saya 2210417589. Saya dari kelas M1 semester 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah manajemen operasional dari Bapak dosen Adi Mursalin SEMM, program studi manajemen. Soal UTS yang saya akan bacakan yang pertama adalah: ada berapa alasan mengapa mempelajari manajemen operasi? Jelaskan. Yang kedua, mengukur produktivitas sangat penting di dalam manajemen operasional. Bagaimana cara mengukur produktivitas dan bagaimana cara meningkatkan produktivitas tersebut? Jelaskan. Yang ketiga, dalam melaksanakan bisnis pasti ada tantangan. Jelaskan tantangan baru dalam manajemen operasi. Pertanyaan yang keempat, dalam berbisnis harus melakukan keunggulan kompetitif. Bagaimana menciptakan strategi meraih keunggulan kompetitif dalam manajemen operasi? Jelaskan. Yang kelima, dalam persaingan berdasarkan waktu, produk dikembangkan dan dibawa ke pasar secara tepat. Jelaskan strategi pengembangan produk secara eksternal. Pertanyaan yang keenam, dalam bisnis pasti ingin keuntungan meningkat. Jelaskan bagaimana cara kualitas meningkatkan keuntungan. Pertanyaan yang ketujuh, di dalam manajemen operasi ada 4 strategi proses. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contohnya. Pertanyaan ke-8, membuka link dan menonton video agar tidak gagal paham. Dan pertanyaannya, apa topik yang dibicarakan oleh pembicara dalam video tersebut? Kemudian, siapa pembicara dalam video tersebut? Jelaskan isi video tersebut secara terperinci. Kemudian, manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video tersebut dan apa yang sudah Anda pelajari dari video tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan UTS tersebut. Jawaban yang pertama untuk nomor 1, manajemen operasional membantu eksistensi perusahaan, juga membantu mencapai niat baik ini. Manajemen ini memastikan mengirim produk terbaik demi kebahagiaan pelanggan. Untuk mencapai hal ini berarti manajemen operasional harus mampu meningkatkan pemanfaatan sumber daya perusahaan. Jawaban yang kedua, ada berapa cara untuk mengukur produktivitas? Di antaranya adalah: yang pertama, output per jam kerja, yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan per jam kerja. Yang kedua, output per pekerja, yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan per pekerja selama periode tertentu. Yang ketiga, biaya produksi, yaitu mengukur biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 unit output. Yang keempat, waktu siklus, yaitu mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas atau produksi 1 unit output. Untuk meningkatkan produktivitas, ada berapa cara untuk dilakukan? Adalah: yang pertama, meningkatkan efisiensi produksi dengan memperbaiki proses produksi dan mengurangi pemborosan. Yang kedua, memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetisi mereka. Yang ketiga, menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, menerapkan sistem insentif untuk mendorong karyawan melakukan pekerjaan yang lebih produktif dan efisien. Jawaban yang nomor 3, beberapa tantangan baru dalam manajemen operasi yang mungkin dihadapi dalam melaksanakan bisnis antara lain: yang pertama, perubahan teknologi. Teknologi terus berkembang dan memperkenalkan solusi baru untuk menyelesaikan masalah bisnis, sehingga manajemen operasi harus terus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Yang kedua, perubahan regulasi. Peraturan pemerintah yang berubah dapat mempengaruhi operasi bisnis, sehingga manajemen operasi perlu memahami dan mematuhi aturan-aturan tersebut. Yang ketiga, persaingan yang semakin ketat. Bisnis harus bersaing dengan pesaing yang semakin banyak dan canggih, sehingga manajemen operasi harus menerapkan inovasi dan perbaikan untuk menghasilkan produk dan layanan yang lebih unggul. Yang keempat, perubahan tren konsumen. Tren konsumen sering berubah, sehingga manajemen operasi harus memantau dan menyesuaikan produk dan layanan mereka agar tetap relevan dan dengan kebutuhan pelanggan. Yang kelima, ketidakpastian ekonomi. Fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi operasi bisnis dan mempengaruhi permintaan produk dan atau layanan, sehingga manajemen operasi harus memiliki rencana cadangan dan strategi untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. Kemudian pertanyaan nomor 4, jawaban nomor 4, untuk menciptakan strategi meraih keunggulan kompetitif dalam manajemen operasi, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama,
Identifikasi keunggulan kompetitif. Cari tahu apa yang membuat bisnis Anda berada dalam pesaing Anda. Apakah itu kualitas produk atau layanan, kecepatan pengiriman, harga, atau layanan pelanggan yang lebih baik? Yang kedua, fokus pada kegiatan inti. Fokus pada kegiatan inti yang membedakan bisnis Anda dengan pesaing Anda. Misalnya, jika keunggulan kompetitif Anda adalah kualitas produk, fokuslah pada pengembangan dan perbaikan produk Anda. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Tingkatan efisiensi produksi dan operasi bisnis dengan teknologi yang lebih canggih, proses produksi yang lebih baik, dan penghematan biaya. Yang keempat, inovasi. Teruslah melakukan inovasi dan pengembangan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Selalu mencari cara untuk meningkatkan produk atau layanan Anda. Kemudian yang kelima, fokus pada pelanggan. Pelanggan adalah kunci untuk keberhasilan bisnis. Jangan hanya fokus pada produk atau layanan Anda. Jika fokus pada kebutuhan pelanggan dan berikan layanan pelanggan yang lebih baik dari pesaing Anda. Yang keenam, kemitraan dan kolaborasi. Jalin kemitraan dan kolaborasi dengan perusahaan lain yang dapat membantu meningkatkan keunggulan kompetitif Anda. Yang ketujuh, analisis pasar. Selain perhatikan tren pasar dan kebutuhan pelanggan untuk mendapatkan wawasan mengenai perubahan yang harus dilakukan untuk tetap bersaing di pasar. Kemudian yang dari nomor 5, berikut ada beberapa strategi pengembangan produk secara eksternal. Yang pertama, joint venture. Ini adalah kemitraan antara dua atau lebih perusahaan yang bekerja sama dalam mengembangkan produk baru. Dalam kemitraan ini, perusahaan dapat saling membagi sumber daya, termasuk teknologi, tenaga kerja, dan modal, sehingga dapat mempercepat waktu pengembangan produk. Yang kedua, akuisisi. Dalam strategi ini, perusahaan membeli perusahaan lain secara teknologi atau produk yang dibutuhkan untuk mempercepat pengembangan produk. Akuisisi dapat membantu perusahaan mempercepat waktu pengembangan dan proses portofolio produk mereka. Yang ketiga, lisensi. Perusahaan dapat memperoleh teknologi atau produk dari perusahaan lain dengan membayar biaya lisensi. Dalam strategi ini, perusahaan dapat mempercepat pengembangan produk dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada dan terbukti efektif di pasar. Yang keempat, outsourcing. Dalam strategi ini, perusahaan memanfaatkan sumber daya dari perusahaan pihak ketiga dalam pengembangan produk. Perusahaan dapat mempercepat pengembangan produk dan mengurangi biaya dengan memanfaatkan sumber daya eksternal. Yang kelima, open innovation. Strategi pengembangan produk ini melibatkan kolaborasi dengan pelanggan, pemasok, perusahaan lain untuk mengembangkan produk baru. Dalam strategi ini, perusahaan dapat mempercepat waktu pengembangan produk dan meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan ide dan sumber daya dari luar perusahaan. Dalam rangka memenangkan persaingan berdasarkan waktu yang dikembangkan dan dibawa ke pasar, perusahaan perlu mempertimbangkan strategi pengembangan produk secara eksternal yang paling tepat untuk situasi dan kebutuhan mereka. Kemudian jawaban untuk nomor 6, kualitas produk yang tinggi dapat meningkatkan keuntungan bisnis dalam beberapa cara, antara lain yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Produk yang berkualitas dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan bisnis. Yang kedua, meningkatkan reputasi bisnis. Produk yang berkualitas tinggi dapat membangun reputasi bisnis yang baik. Reputasi bisnis yang baik meningkatkan kepercayaan pelanggan dan dapat membantu bisnis menarik pelanggan baru. Hal ini dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan bisnis. Yang ketiga, mengurangi biaya. Produk yang berkualitas tinggi dapat mengurangi biaya bisnis dalam jangka panjang. Produk yang berkualitas buruk dapat menyebabkan biaya tambahan seperti biaya garansi, biaya pengendalian produk, dan biaya perbaikan. Produk berkualitas tinggi dapat mengurangi biaya ini untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, meningkatkan efisiensi produk. Produk yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan efisiensi produk. Produk yang berkualitas buruk dapat menyebabkan penundaan produksi, biaya tambahan, dan kerugian kualitas. Produk berkualitas tinggi dapat meningkatkan efisiensi produk dan mengurangi biaya produksi. Yang kelima, meningkatkan harga jual. Produk yang berkualitas tinggi dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada produk berkualitas rendah. Pelanggan cenderung bersedia membayar lebih tinggi untuk produk yang berkualitas tinggi. Hal ini dapat meningkatkan margin keuntungan bisnis. Dengan meningkatkan kualitas produk bisnis dan meningkatkan keuntungan dan memenangkan persaingan di pasar,
Namun, perlu diingat bahwa meningkatkan kualitas produk dapat memerlukan investasi tambahan dan mengembangkan produk dan proses produksi. Kemudian, jawaban untuk nomor 7, ada 4 strategi proses dalam manajemen operasi, yaitu yang pertama, proses produksi atau job shop. Proses produksi job shop adalah proses produksi yang berfokus pada produksi produk yang bersifat unik dan khusus, yang memerlukan perhatian dan keahlian khusus dalam setiap tahapannya. Contoh adalah produksi perhiasan atau furniture yang dibuat sesuai dengan pesanan dan spesifikasi pelanggan. Yang kedua, proses produksi batch. Proses produksi batch adalah proses produksi yang berfokus pada produksi produk dalam jumlah besar dan dalam satu waktu. Produk-produk yang diproduksi dalam batch biasanya memiliki karakteristik dan spesifikasi yang serupa. Contohnya adalah produksi makanan dan minuman dalam jumlah besar seperti produksi kue atau minuman dalam kemasan botol. Kemudian yang ketiga, proses produksi kontinu. Proses produksi kontinu adalah produksi yang berfokus pada produksi produk dalam jumlah besar dan secara terus-menerus tanpa henti. Proses produksi ini dilakukan secara otomatis dan terus-menerus menghasilkan produk yang serupa. Contohnya seperti produk bahan kimia atau minyak mentah. Yang keempat, proses produksi celupan. Proses produksi celupan adalah proses produksi yang melibatkan pengolahan produk dalam suatu cairan yang bahan kimia tertentu. Proses celupan ini biasanya digunakan untuk mengubah warna atau sifat spesifik yang dari produk tersebut. Contohnya adalah proses berwarna kain atau pengolahan logam. Dengan menggunakan asam, setiap strategi proses memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga dalam memilih strategi proses harus mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan produk yang dihasilkan. Kemudian untuk pertanyaan nomor 8, yang per-8 yaitu apa topik yang dibicarakan? Topik yang dibicarakan adalah pengertian manajemen operasi dan pembicaranya adalah Iqbal Satyanegara SEMM. Materi yang disampaikannya adalah produksi adalah kegiatan yang memberi nilai tambah. Ada beberapa jenis nilai tambah yaitu manfaat bentuk, manfaat tempat, manfaat waktu, manfaat kepemilikan. Manajemen operasional adalah proses POD, Code and Count. Sedangkan secara operasional sebuah bisnis akan berhubungan dengan proses menghasilkan produk. Satu set aktivitas untuk memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Berbicara tentang proses transformasi dari input menjadi output. Secara umum, manajemen operasi adalah set aktivitas untuk memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Komponen dalam proses konversi menjadi ruang lingkup dari manajemen operasi. Input material pokok dari material pembantu. Material dapat dibagi menjadi material pokok atau bahan baku dan material pembantu. Material pokok atau bahan baku adalah bahan atau komponen utama yang akan menjadi produk yang dihasilkan oleh proses konversi. Bila bahan baku tidak ada, maka proses konversi atau proses produksi tidak akan berjalan. Kemudian material pembantu adalah bahan untuk membuat output atau hasil proses konversi benar-benar menjadi produk akhir yang utuh. Ketidakadaan bahan pembantu tidak mengakibatkan proses konversi berhenti total. Karyawan, keahlian dan keterlatihan. Karyawan dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu karyawan yang memiliki keahlian dan karyawan yang memiliki keterampilan atau keterlatihan tertentu. Oleh karena itu, para karyawan dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok, yaitu karyawan ahli dan terlatih, karyawan ahli tapi belum terlatih, karyawan tidak ahli tapi terlatih, dan karyawan tidak ahli yang tidak terlatih. Keahlian merupakan penguasaan konsep tertentu, sedangkan keterlatihan lebih karena pengalaman atau setelah berkali-kali melakukan pekerjaan yang sama. Seorang karyawan disebut terlatih apabila karyawan tersebut telah berkali-kali melaksanakan tugas dan pekerjaan yang sama. Peralatan, teknologi sistem teknis bekerjanya suatu peralatan
yaitu teknologi akan mempunyai peran yang sangat besar baik dalam proses konversi maupun produk yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, teknologi adalah sistem teknis bekerjanya suatu peralatan sistem teknis yang lebih baik membuat peran konversi menjadi lebih baik dengan hasil yang lebih baik pula. Kemudian output, hasil dari proses konversi atau proses produksi adalah produk. Produk dapat berupa barang, jasa, dan barang dan jasa. Yang penting adalah bahwa produk ini dibuat untuk melayani para konsumen dan pelanggan. Kemudian manfaat dari menonton video ini, saya tahu apa itu manajemen operasional. Dari video ini, saya mempelajari bahwa manajemen operasional adalah suatu aktivitas untuk memperoleh nilai tambah melalui transformasi yang ingin saya input dan menjadi output. Hasil konversi menghasilkan nilai tambah dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kemudian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.